FIFA kaget, hak siar Indo terbanyak sepanjang masa buat Uruguay ngebet sparring. Media Cina, kalau gini mental kita hancur. Di laga pertama, laga antara Cina kontra Indonesia mendapatkan atensi yang luar biasa dari publik dunia. Setidaknya ada 138 negara yang membeli hak siar laga tersebut. Namun di laga kedua ini karena tahu atmosfer gila yang ada di Gelora Bung Karno, alhasil penawaran untuk meminta hak siar laga ini kembali membeludak dan melebihi jumlah negara di laga pertama. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina dalam laga ke-9 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina ini merupakan laga penting bagi kedua tim. Pasalnya, Timnas Indonesia butuh kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini peluang lolos terbuka lebar karena skuad Garuda tengah mengemas 9 poin dan menempati posisi keempat klasemen Grup C. Apabila mereka bisa finish di posisi ini atau menempati peringkat ketiga, tim Merah Putih bisa langsung lolos ke putaran keempat. Bahkan apabila bisa finish di posisi kedua klasemen Grup C pun bisa langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun ini tidaklah mudah karena Australia saat ini berada di posisi runner-up dengan 13 poin. Berbeda dengan peringkat ketiga yang dihuni oleh Arab Saudi, Timnas Indonesia hanya beda 1 poin sehingga peluang lolos 4 besar terbuka lebar. Untuk itu pertandingan ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih. Namun ini juga berlaku sama untuk Cina yang mengincar tiket lolos ke putaran selanjutnya. Akan tetapi pertandingan ini tak akan mudah buat Cina. Pasalnya J. Itias dan kawan-kawan akan menghadapi Cina di kandang dan pertandingan ini tiket pun telah terjual habis. Media asal negeri tirai bambu ini menyoroti soal penjualan tiket Timnas Indonesia yang ludes terjual dalam waktu singkat. Mereka ikut menyoroti penjualan tiket ini karena Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan memiliki kapasitas 77.000 penonton. Untuk itu, mereka menilai bahwa pertandingan ini tak akan mudah buat tim asuhan Branko Ivankovic. Stadion ini dapat menampung lebih dari 77.000 penonton. Tulis 163. Jika tim Cina kalah dalam laga tandang ini, mereka akan dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 1 putaran lebih awal, tuturnya. Di sisi lain, penawaran hak siar mulai berdatangan, dan ternyata hingga saat ini sudah tercatat ada 147 negara yang akan menyiarkan langsung laga kontra Cina. Dalam unggahannya, PSSI juga menyebutkan bahwa jumlah ini masih bisa terus bertambah karena masih ada setidaknya 2 minggu untuk melakukan negosiasi. Dan karena tahu atensi besar akan didapatkan oleh semua rival yang bertanding dengan Timnas Indonesia, saat ini nama Indonesia benar-benar sedang dalam pantauan semua negara besar. Ramai kabar Timnas Indonesia versus Uruguay di laga uji coba. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo mendukung penuh rencana tersebut. Menpora Dito bertemu Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, Senin 19 Mei 2025 lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki kerjasama keolahragaan antara Uruguay dengan Indonesia. Cristina menyampaikan pihaknya memiliki rencana untuk menggelar persahabatan antara kedua negara, di mana laga uji coba tersebut dalam rangka peringatan hubungan diplomatik ke-60 Indonesia-Uruguay pada 2026. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan. Sebut Cristina dilansir dari laman resmi Kemenpora Rabu 21 Mei 2025. Cristina menjelaskan kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Uruguay dalam menjalin kerjasama antar negara. Oleh karena itu, peringatan 6 dekade hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay pada tahun depan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat kerjasama tersebut. Kami terbuka apabila Indonesia berencana mengadakan kegiatan keolahragaan di Uruguay, apakah itu bulu tangkis atau olahraga-olahraga lainnya, tutup Cristina.
Menpora Dito pun menyebut baik tawaran tersebut. Dia menjelaskan rencana tersebut ada baiknya dikomunikasikan lebih lanjut terlebih dahulu kan dengan PSSI untuk menentukan formasi pertandingan apakah akan digelar pada agenda FIFA Matchday atau tidak.